Halo teman Arsu Channel, jumpa lagi bersama Arsu Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita ada di sesi Speak Up with Ars atau SUER. Karena Arsu Channel itu sendiri ada dua sesi, ada sesi cover up-nya atau liputan dan speak up atau perbincangan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang politisi, ya, politisi dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Rotendao. Kita akan ajak bincang-bincang, tentu kita bincang-bincang tentang politik karena tokoh yang kita ajak bincang adalah tokoh politik, Pak Denison Moy, sarjana teknik ST. Selamat siang Pak Denny. Kita jumpa di 11 Maret ya, Super Semar. Super Semar. Iya, pas 11 Maret peristiwa surat perintah 11 Maret beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Iya. Bagaimana apa kabarnya Pak Denny setelah hajatan politik yang panjang dan melelahkan pemilu legislatif? Ya, syukur kabar baik. Sudah agak landai ya kegiatannya, sudah karena perhitungan sudah lagi istirahat. Lagi istirahat ya. Setelah terkuras energi di waktu yang lalu. Ya, setelah perhitungan dan dinyatakan aman, maka sekarang lagi hampir 1 minggu ini istirahat di rumah. Sudah bisa istirahat dengan tenang. Oke Pak Denny, pemilu legislatif yang baru saja berlalu 14 Februari dan tahapannya perhitungan oleh KPU sudah selesai. Kalau saya melihat dari angka-angka capaian yang ada, maka PDI Perjuangan Kabupaten Rotendao cukup signifikan perolehan atau prestasinya untuk pemilu legislatif kali ini. Nah, mungkin secara detail nanti Pak Denny akan menjelaskan, tetapi secara personal khusus kepada Pak Denny, Pak Denny sebagai caleg memperoleh hasil maksimal dengan capaian perolehan suara terbanyak ya untuk seluruh Rotendao. Kemudian untuk institusional, untuk PDI Perjuangan juga perolehan suaranya juga meningkat, menjadi top 3 ya, 3 besar partai pemeroleh suara tertinggi kalau seperti itu ya. Itu satu prestasi juga Pak Denny. Pak Denny, atas capaian prestasi ini sekali lagi secara individual Pak Denny menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak 2062 ya Pak Denny ya. Dan kemudian secara kepartaian PDIP menyodok masuk ke 3 besar perolehan suara terbanyak juga, dan kalau demikian maka pasti salah satu unsur pimpinan akan diperoleh PDIP. Atas prestasi ini apa ya Pak Denny bisa komentari? Oke, baik, jadi terima kasih atas kesempatan pagi ini. Seperti tadi bahwa dalam proses panjang dalam kontestasi pemilu 2024 ini memang cukup menguras energi dan melelahkan. Yeah. Tapi syukur hari ini bisa bertemu dengan Arsu Channel untuk dalam dialog hari ini. Ini menjadi kesempatan bagi saya dan syukur tersendiri. Dan ketika Bapak Ernest bertanya bahwa perolehan di Pileg 2024 ini betul secara pribadi memperoleh perolehan suara 3 juga, akumulasi tertinggi dari 2062. Bagi beta ini catatan penting bagi beta, dan tadi sekali lagi syukur dan terima kasih tersendiri bagi keluarga, sahabat, ini kader-kader partai, anggota partai, simpatisan partai PDI Perjuangan yang telah memberikan kepercayaan penuh. Dengan beta juga dari awal tidak pernah sangka dengan dinamika politik yang cukup keras, tidak pernah sangka kalau bisa mencapai angka 2000. Tetapi memang sejak proses beta sudah berkomitmen, sudah merasakan komitmen karena kenapa itu terjadi. Beta dan itu terbukti, beta dengan teman-teman caleg yang lain, beta sampaikan bahwa mari kotong bersama di sini bersama dengan PDI Perjuangan untuk bagaimana kotong ini mencapai target seperti yang ditargetkan oleh DPD, bahwa dapil 1 kami harus 2 kursi. Dan beta bilang untuk mencapai target itu, beta sebagai ketua partai dan sebagai incumbent, beta mau kasih tahu di teman-teman bahwa beta angka minimal beta 2000. Mari kotong sama-sama, teman-teman yang 9 orang cari 2500. Cari 2500 untuk kotong mencapai 2 kursi. Nah, kenapa komitmen itu beta rasakan betul? Karena memang selama beta sudah 2 periode, beta berinteraksi dengan masyarakat dan mama keluarga semua.
cukup dekat juga, dan itu beta rasakan bahwa beta pasti akan mencapai angka itu. Dengan alasan itu karena selama interaksi bukan hanya bentuk misalnya beta mengharapkan dukungan dari ini masyarakat, ini bapak mama, keluarga, sahabat, masyarakat, tapi respon balik masyarakat juga memberikan dukungan terhadap beta punya tugas fungsi sebagai anggota DPR itu juga baik. Ketika ada hal-hal apa kami selalu berinteraksi, kami dekat, ketong dekat, itulah yang membuat beta rasa percaya diri. Rasa percaya diri, dan jujur Bapak Ernest, 2062 itu angka murni. Ya politik untuk operasional. Tapi ketika kalau orang bicara tentang politik transaksi ataupun money politik, itu silakan cek. Ketika kalau ngomong seperti ini, karena sudah ada desas-desus orang bicara bahwa DMW dapat 2062 pasti dia habis banyak. Ya, kalau operasional politik ya oke. Tetapi kalau beta sudah dalam prinsip beta sejak dari periode pertama sampai hari ini periode ketiga, beta selalu berprinsip bahwa lebih baik beta sudah terpilih jadi anggota DPR ketika harus berpolitik uang atau money politik. Karena apa? Karena kalau money politik itu dia membuat kita hanya tidak untuk saling menghargai. Karena tujuan untuk menjadi anggota DPR adalah untuk bagaimana beta ada di dalam ini kekuasaan ini untuk menjembatani aspirasi masyarakat, dan aspirasi masyarakat itu hanya bisa kita jembatani lewat hubungan yang baik, hubungan komunikasi yang baik. Dia tidak, komunikasi itu akan berjalan terus, tidak hanya pasca setelah pemilu. Karena kalau hubungan itu akan bisa terputus ketika kita money politik, dan itu fakta. Karena kalau money politik Bapak setelah habis pemilu, hubungan kita dengan konstituen selesai. Jadi hubungan timbal balik komunikasi yang konstituen berkomunikasi dengan kita juga terkesan ada jarak, dan beta juga dengan konstituen terkesan tidak ada kepedulian. Nah itulah yang beta jalani periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga ini. Suara tetap konsisten di jalur. Konsisten pada itu, dan suara meningkat 100% bagian. Meningkat 100% dari periode ke periode. Jadi itu prinsip, dan beta juga ini daya dukung dari istri, anak-anak, mama, keluarga semua, kakak semua, dan keluarga ini semua, dengan ini beta punya saudara, sahabat semua, dari teman-teman partai, sahabat-sahabat partai, mulai dari tingkat DPC, ini PAC, ranting, anak ranting, simpatisan, kader partai, itu memberikan kepercayaan penuh. Karena apa yang beta peroleh hari ini bukan karena beta sendiri, bukan karena kelebihan, kehebatan dari kerja sama tim, tetapi ini kami gotong royong. Di PD Perjuangan kan lain gotong royong, solid bergerak, dan itulah yang hasil capai itu. Itu capaian yang 2062 itu bukan semata kehadiran dari beta, tetapi doa-doa, dukungan, spirit, motivasi dari orang-orang terdekat, orang-orang. Demikian juga capaian secara institusional, secara kelembagaan PDIP juga memperoleh suara yang 8.000 lebih Pak Denia, dan menempatkan PDIP menjadi partai dalam jajaran 3 besar ya, atau top 3 perolehan suara terbanyak Pak. Iya, jadi PD Perjuangan untuk di saat ini kami mencapai 8.729 suara. Itu total Kabupaten Rutendau. Dan itu ini yang tadi saya kita sampaikan bahwa ini bentuk kerjasama gotong royong yang cukup baik dari kami semua, dari PD Perjuangan di Kabupaten Rutendau, baik tingkat DPC, ini teman-teman PAC, ranting, anak ranting, dan juga ini teman-teman pecaleg semua, keluarga, sahabat semua. Jadi ini beta tidak pernah bayangkan kalau sampai kami ketemu bisa urut 2, kami menjadi urutan 2 setelah Nasdem. Akhirnya kalau dalam ini posisi di anggota DPR nanti menjadi PD Perjuangan memperoleh wakil 1. Oh begitu. Wakil ketua 1. Terakhir wakil ketua ke-1. Wakil ketua 1. Saya pikir wakil ketua 3. Wakil ketua 1. Oh, PD Perjuangan jadi setelah setelah perhitungan, setelah hasil pleno kabupaten PD Perjuangan jadi urut 2 setelah Nasdem. Ini sebelum-sebelumnya kita pikir ketiga, tapi saya juga kalau dengan demikian saya juga revisi bahwa top 2 ya menjadi terbesar kedua. Terbesar kedua. Jadi PD Perjuangan jadi terbesar kedua. Ini kepercayaan besar. Ini kepercayaan, dan ini bentuk kerja gotong royong dan solid bergerak dari ini teman-teman semua, dari bukan karena beta sebagai ketua, tetapi ini secara organisasi semua bergerak dalam satu rampak barisan, dan ini spirit dan motivasi dukungan yang penuh juga dari senior-senior partai. Ada Bapak Herman Heri, ada Pak Ansi Lema, ada ini Mama Emi bersama dengan semua jajaran DPD,
dan juga Korwil ini Rotendao, ada ini Ibu Mega Sambuit, ada Bapak Nelson, ada Bapak Simon Nili, ada Ibu Sarmince. Itu Korwil untuk Rotendao dari DPD untuk Rotendao yang cukup memberikan spirit dan dukungan bagi tahun. Jadi ya yang diperoleh ini satu kepercayaan besar dari masyarakat. Ini salah satu kepercayaan dari masyarakat. Tentu bukan soal kami hanya sekedar bangga bahwa menjadi urut 2 dan memperoleh 8.729 suara ini, itu menjadi tanggung jawab partai, secara tanggung jawab partai untuk bisa bagaimana kemudian menjadi jembatan aspirasi untuk menjembatani ini kepentingan masyarakat yang ada di APBD. Karena beta selalu bilang ketika dalam sosialisasi beta selalu bilang, kenapa Bapak Mama harus pilih anggota DPR? Tujuan memilih anggota DPR adalah menghadirkan ini legitimasi kekuasaan masyarakat yang ada di lembaga DPR untuk terlibat dalam proses pembahasan APBD. Nah, proses APBD ini itu adalah ini hak-hak masyarakat ada di situ. Kepentingan masyarakat ada di situ. Tapi tentu secara kelembagaan, secara sistem pengelolaan sistem ini keuangan pemerintahan harus tidak melibatkan semua masyarakat. Tetapi dia memberikan legitimasi wakil ini kekuasaan, yaitu dalam bentuk perwakilan masyarakat, yaitu anggota DPR untuk turut serta dalam perumusan perencanaan. Salah satu fungsi yaitu dalam fungsi anggaran DPR itu untuk menjembatani dalam bentuk program kegiatan kemudian. Nah ini yang tentu menjadi tanggung jawab besar ini secara keseluruhan. 8.729 suara dan 3 kursi keterwakilan 3 kursi di ini 3 dapil ini, tentu Kotong akan maksimalkan secara organisasi, maksimalkan ini untuk kepentingan masyarakat. Dan khusus di dapil 1 juga Kotong dapat 3.629 suara. Itu tanggung jawab besar, jadi bukan hanya sekedar ketika kita habis pemilu kita euforia, kita menang, kita jadi wakil ketua, kita dapat suara 2000, misalnya beta secara pribadi dapat 2062, ataupun ini dapat 3.629, itu bukan sekedar di situ. Nah, ini apakah tanggung jawab Ketong selanjutnya bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi dari dukungan murni dari masyarakat kepada Ketong. Oke, Bapak Den, terima kasih. Jadi sekali lagi saya memperbaiki, mengoreksi Prof. Saya tadi. Memang saya pikir hitung-hitungannya 3 besar, ternyata 2 besar ya. Ini luar biasa sekali ya. Hitungan terakhir PDIP menjadi partai kedua terbesar perolehan suara ya. Dan ini sekali lagi satu prestasi buat PDIP Kabupaten Rotendao di bawah komando Bapak Denny Sonmoy sebagai Ketua DPC. Pak Denny, tadi sempat disampaikan bahwa memang suksesnya PDIP ini adalah karena gotong royong atau kerjasama, tetapi ada aspek lain juga yang menjadi penentu, yaitu bagaimana Pak Denny dan teman-teman melakukan rekrutmen caleg di 3 dapil ini, sehingga kemudian pada akhirnya perolehan suara ini begitu signifikan dari konfigurasi caleg yang ada di ketiga dapil ini. Oke, Pak Ernest, yang rata-rata kan sebagaimana yang Kotong ketahui ini, bahwa rata-rata caleg ini PD Perjuangan adalah kader-kader terbaik PD Perjuangan, anggota-anggota terbaik PD Perjuangan. Jadi rata-rata semuanya itu adalah ini sebelumnya sudah berproses bersama dengan PD Perjuangan dalam, bukan asal comot bukan dalam sudah berproses bersama PD Perjuangan baik dalam kepengurusan tingkat DPC, PAC, ranting maupun badan-badan partai. Itu semua yang ada di sini sudah semua dalam struktur partai. Semua yang sudah menjadi bacalek ini sudah ini menjadi bagian dari struktur partai. Misalnya di dapil 2 yang Kakak Arwin Daud yang lolos itu sebagai ketua PAC Rote Timur. Dia ketua PAC Rote Timur. Di dapil 3 Kakak Dering yang lolos itu juga dia wakil ketua PAC. Jadi semua yang berproses adalah sudah kader terbaik partai yang berproses. Jadi hari ini yang menjadi salah satu, kami setelah pasca pemilu ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih, tetapi nah inilah bagaimana menjembatani supaya kan tidak semua mesti naik hanya 3 orang saja. Caleg-caleg yang dengan sekian banyak suara kan kumpul sehingga memperoleh kumulatif yang seperti ini. Bagaimana ini tugas internal Pak Den juga untuk menjembatani, karena terkadang ada yang selepas event sudah komunikasinya hilang, dan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik untuk partai. Terima kasih Bapak Ernest. Itulah yang menjadi memang tantangan tersendiri.
Tapi itulah yang tadi beta bilang, yang katong yang berproses bersama dengan PD Perjuangan di 2024 ini, katong adalah keluarga besar. Keluarga besar ya. Katong sudah berproses bersama. Maka hari ini setelah selesai pasti berkomunikasi baik, katong bersilaturahmi, katong berkomunikasi. Hari ini untuk satu, memang mungkin ya namanya secara kebetulan ada tertentu yang masih merasa bertanya-tanya kenapa harus kali ini dan mesti ada faktor lain. Tapi hari ini komunikasi katong baik-baik, komunikasi. Bahkan dapil 1 hari ini katong ini semua 10 orang dapil 1 hari ini jadwalkan untuk ketemu sebenarnya sore ini. Katong jadwalkan untuk ketemu untuk bercerita tentang dinamika ini proses yang selama dan pasca. Jadi katong awal-awal setelah katong kan beberapa kali pertemuan antara caleg. Nah ini juga katong mau mengulang kembali. Jadi tidak hanya sekedar ini situasi itu katong bangun setelah ini sebelum ini pemilu, tetapi pasca pemilu pun katong mau ketemu, tujuannya katong membahas ini di sini pemetaan kan tentu misalnya di dapil 1 legitimasinya ke beta. Beta tidak tahu semua teman-teman yang lain punya di mana. Nah itulah yang katong mau satukan karena tanggung jawab beta adalah ini bukan terletak hanya 2062, tapi semua 3.000 ini 3.600 ini 79 itu di dapil 1 itu menjadi bagian tanggung jawab beta secara ini di dapil dan juga sebagai ketua partai tentu menjadi tanggung jawab besar di Kabupaten Rotendao. Dan ini teman-teman dapil 2, dapil 3 memang komunikasi yang baik dan pasti dalam waktu dekat katong setelah selesaikan semua karena saat ini masih dalam katong penyiapan dokumen-dokumen untuk dikirim ke DPD. Dan setelah itu pasti katong akan berjumpa dan katong satu silaturahmi dengan satu untuk kembali memperkuat ini PD Perjuangan karena tugas ini katong sebagai keluarga besar PD Perjuangan dia tidak terhenti di pileg. Masih ada satu momentum yang itu menjadi tugas besar partai yaitu menuju ke Pilkada 2024. Jadi ini tugas katong sudah bersepakat dari awal bahwa tentu misalnya di dapil 1 ada 10 kursi tentu kami tidak dapat semua. Tapi pasti target katong 2. Nah hari ini 1 saja, tentu yang lain-lain katong ada berkomunikasi baik sana. Seperti hal yang akan dilakukan oleh caleg-caleg di dapil 1 bertemu untuk bersilaturahmi dan bercerita seperti itu di dapil 2 dan 3 juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Dan pada akhirnya secara keseluruhan kabupaten 3 dapil ini bisa bertemu bersilaturahmi supaya menjalin komunikasi. Itu baik karena mereka di dapil 2 itu teman-teman misalnya kakak Ruby Patola, kakak Eston, kakak Kio, kakak Cok sudah berkunjung bersama di kakak Arwin datang di sini. Jadi dong berkunjung ini semua dan setelah kita berdiskusi dan Nondon juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Yan. Di dapil 3 misalnya Bapak Usu juga sudah datang di sini, kotong berkomunikasi tetap harmonis dan solid semua terima hasil. Semua menerima hasil bahwa ketika dilegitimasi terhadap salah satu itu menjadi hasil bersama. Itu hasil bersama jadi ini itu ditandai jadi masih sampai hari ini yang tadi tidak ada konflik, belum ada konflik interest antara katong dengan antar caleg lah seperti itu. Karena katong pahami bahwa perjuangan ini sesungguhnya untuk PD Perjuangan dan yang tentu satu ini yang 3 orang menjadi wakil, tetapi itu perwakilan PD Perjuangan yang ada di sana, bukan orang per orang, bukan pribadi per pribadi. Tanggung jawab dari semua caleg itu ada di 3 orang. Kalau saya melihat dari formasi komposisi 3 orang ini mudah artinya Bapak Denny kan mungkin 41 lebih sedikit di atas 40 sedikit. Tapi yang lain mungkin masih di bawah 40. Pak Dering dan Pak dengan kemudaan yang ada ini tentu kita berharap bahwa performa fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Rotendao untuk memperhatikan rakyat itu tetap konsisten dan tetap. Itulah yang tentu itu menjadi harapan besar, bukan harapan besar partai saja, tapi harapan besar masyarakat. Nah, jadi dengan performa ada kakak Arwin Dering yang juga sebagai orang-orang muda yang dalam latar belakang pendidikan juga dengan misalnya Arwin sarjana teknik, Dering juga sudah S3 doktor. Saya pikir itu menjadi modal sendiri bagi PD Perjuangan. Jadi sekiranya ke depan kita juga sudah berdiskusi dengan adik berdua ini. Sekiranya jangan hanya ada gelar belakang, tetapi kita menjadi politisi itu bukan hanya sebatas gelar. Tapi kepekaan itu juga penting. Kepekaan hati untuk merasakan
ini kondisi masyarakat itu penting, karena kadang pendidikan tidak cukup kalau tidak diikuti dengan kepekaan hati untuk kotong lakukan pelayanan. Maka Pak Denny, PDI Perjuangan dikenal masyarakat sebagai partai yang punya sinergi secara berjenjang dengan caleg anggota provinsi maupun pusat, sehingga dari sinergi itu mendatangkan berbagai bantuan yang pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat. Ke depan ini masih tetap terjadi Pak Denny. Dan itu pasti akan tetap berlangsung. Karena itu ini salah satu bentuk metode berjenjangnya PDI Perjuangan. Ini metode kerja berjenjang PDI Perjuangan, karena beta waktu sosialisasi itu berapa kali beta selalu ngomong kasih pemahaman edukasi kepada masyarakat. Karena kadang ada di ini kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa kalau bisa hanya pilih kabupaten, provinsi, pusat kasih masuk kembali nanti salah. Tetapi sebenarnya pemahaman yang salah hal seperti itu. Kenapa? Karena di APBD provinsi itu 5,3 triliun lebih. Itu sebenarnya hak bagi masyarakat Rotendao juga ada di sana. Tapi tentu Bapak Gubernur, kepala-kepala dinas tidak tahu kondisi real Rote seperti apa. Dia butuh perwakilan yang ada di sana untuk menjembatani ketika dalam pembahasan menyampaikan bahwa kenapa harus ada 7 kursi di sini, dan kami syukur PDI Perjuangan dapat 1 kursi dari sini, yaitu di Bapak Sementara Hasil Pleno, Bapak Nelson Matara. Tentu itu akan menjadi jembatan juga bagi Rotendao untuk di provinsi, dan di pusat ini Bapak Ansilema kembali. Nah tentu itu akan menjadi salah satu harapan juga untuk kami di PDI Perjuangan untuk tetap kami lanjutkan hubungan koordinasi ini mulai dari daerah sampai di pusat, karena misalnya kotong di kabupaten ini kotong penjaga konstituen, kotong penjaga masyarakat. Nah tentu aspirasinya informasinya, sumber informasinya dari kotong yang berkoordinasi dengan provinsi. Kami syukur di provinsi dapat ketua DPR. Kita dapat ketua DPR dan komposisi yang 9 kursi, tetapi di daerah dapat wakil. Dapat wakil, di provinsi dapat ketua DPR. Dari dapil ini juga ada kursi, yaitu ada Bapak Nelson yang nanti akan mewakili dapil 2 ini di NTT. Di pusat ada Pak Ansi Syukur, di pusat juga PDI Perjuangan jadi pemenang juga, ada Pak Ansi kembali. Kotong berharap bahwa komitmen untuk bersama masyarakat, karena Kakak Ansi di DPR RI, tetapi ada konstituen dan Rote juga. Jadi hanya posisi levelnya ada di provinsi dan ada di pusat, tetapi sesungguhnya konstituen PDI Perjuangan adalah basisnya adalah di akar rumput, yaitu ada di masyarakat. Jadi tetap lokus pelayanannya ada di akar rumput. Jadi kadang ada yang berpemahaman bahwa misalnya contoh, ada spekulasi yang mengatakan bahwa kode mau begitu karena Pak Ansi atau dari pusat. Iya, memang secara kerja organisasi kerja organisasi kan kami saling menopang. Kalau kayak di kabupaten ini kan APBD hanya 800-an miliar, sekitar hampir setengahnya untuk belanja operasi, belanja pegawai. Yang lainnya kan tentu, kenapa? Makanya itu untungnya partai seperti PDI Perjuangan yang punya wakil di bawah, punya wakil di provinsi, punya wakil di pusat. Karena ini satu kesatuan sesungguhnya, hanya beda pengelolaan. Yaitu kalau APBD 2 ada di kabupaten, APBD 1 ada di provinsi, APBN ada di pusat. Untuk itu masyarakat memilih anggota DPR kabupaten, provinsi dan pusat, tujuannya ada hubungan sinergitas antara kabupaten, pusat sambung. Nah itulah itu yang akan tetap menjadi konsistensi dari PDIP untuk memperjuangkan dan memperhatikan rakyat. Iya Pak Denny, sekali lagi selamat untuk prestasi maksimal yang dicapai oleh PDI Perjuangan, baik di Rotendao terlebih khusus menempati salah satu unsur pimpinan dengan perolehan suara yang signifikan. Ini perolehan suara atau angka-angka bagi politisi ini adalah satu modal atau kapital elektoral yang bisa digunakan untuk melayani rakyat. Yang pasti untuk di DPRD itu sudah menjadi harga mati. Tapi apakah prestasi dan modal elektoral yang diperoleh PDI Perjuangan Kabupaten Rotendao saat ini, bagi Pak Denny, bisakah ke depan dipakai untuk perjuangan-perjuangan atau untuk event-event politik yang lebih tinggi lagi seperti tadi sempat disinggung untuk pilkada? Ya, jadi ketika kalau kita bicara pilkada, itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan. Karena hadirnya PDI Perjuangan ini di Kabupaten Rotendao ini bertanggung jawab terhadap masyarakat. Bertanggung jawab terhadap pelayanan di masyarakat. Baik di legislatif
Termasuk juga kalau bisa di eksekutif. Dan yang tadi kita bicara legislatif, proses legislatif sudah selesai. Iya. Hari ini kita kembali menata ini partai ini, kita kembali menata ini proses ini untuk menuju ke pilkada. Iya, ada karena event menuju ke pilkada itu terdekat lagi. menuju pilkada ketika kadang dalam ini dinamika politik tertentu kadang bicara ini seolah ambisi pribadi Denimo tidak puas dengan posisi yang ada, tidak puas ini atau ambisi ini kader-kader politik, tetapi ini sesungguhnya legitimasi tanggung jawab partai untuk bagaimana ini memenangkan pilkada lagi. Memenangkan pilkada ini tujuannya ada mengambil peran dan bagian untuk ini melayani masyarakat. Dan hari ini kalau kita mau bicara misalnya kadang kalau ada orang yang kayak seperti yang tadi Bapak Enes bilang, kalau misalnya PDI Perjuangan secara organisasi misalnya kalau memberikan ini legitimasi, rekomendasi, kami siap, kami sebagai kader selalu siap. Tapi tidak sebatas bahwa bicara saya, bicara beta secara pribadi, tetapi siapapun yang nanti akan diusung oleh PDI Perjuangan, baik internal maupun eksternal, melalui eksternal dan ini internal dan eksternal, melalui perintah partai Ibu Ketua Umum, kami tegak lurus. Kami tegak lurus untuk berjalan bersama dengan ini calon yang ditetapkan oleh Ketua Umum untuk memenangkan pilkada. Dan memang PDI Perjuangan selalu berprinsip untuk kedepankan ini kader. Kedepankan kader, jadi bukan hanya beta. Siapa saja. PDI Perjuangan sekarang ini kader banyak yang siap. Ada beta, ada juga ini Bapak Yan, ada Bapak Yan Manave, ada Bapak Usu, ada juga yang saat ini ada Adi Dering, ada ini Kakak Ari, ada banyak lah. Untuk kader PDI Perjuangan sudah menyiapkan beberapa kader muda yang juga siap berkontestasi. Dan kekuatan bukan kadang orang analisa, ini kuat ini. Secara kekuatan PDI Perjuangan ketika PDI Perjuangan melegitimasi seseorang, itu kekuatannya bukan lagi pada pribadi orang itu. Misal hari ini kota bisa dibahas Bapak Enes, sekarang orang di luar sana masih menganalisa tidak, tetapi kekuatan organisasi itu menjadi modal. Kekuatan organisasi yang dikenal ini gotong royong solid bergerak itu menjadi modal. Jadi siapapun yang ini ditetapkan oleh PDI Perjuangan nanti di pilkada dalam tahapan pemilu ini menuju ke pilkada ini, itu akan menjadi salah satu akumulasi kekuatan besar partai untuk berada di belakang. Pada prinsipnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rotendao siap untuk berkontestasi, dalam hajatan pilkada Rotendao 2024 ini Pak. Itu pasti siap. Dengan menunggu komando dari partai. Itu pasti siap bentuk wujud tanggung jawab PDI Perjuangan terhadap ini pembangunan ini dan pelayanan di masyarakat di Kabupaten Rotendao. Itu tanggung jawab organisasi, tanggung jawab partai, bukan tanggung jawab pribadi Denimo. Dan hal ini sudah dikomunikasikan secara berjenjang ke PDIP baik di provinsi maupun pusat, Bapak, atau masih dalam taraf? Ya, jadi sudah setelah hasil ini pemilu yang baru-baru ini, kita sudah laporkan ke Ibu Ketua DPD. Jadi Ibu Ketua DPD ini perintahkan untuk membangun komunikasi politik menuju ke pilkada. Membangun komunikasi politik bukan menugaskan saya. Jadi belum dalam skema menugaskan saya. Tetapi tentu kami semua yang sebagai kader-kader partai di sini harus menyiapkan diri ketika di dalam proses penugasan nanti salah satu kami ditugaskan. Membangun komunikasi ini dengan siapa saja Pak? Sesama partai politik atau tentu potong ini membangun komunikasi politik dengan sesama partai-partai politik yang lain ataupun orang di luar partai politik, tokoh-tokoh masyarakat yang untuk berkompeten untuk menyiapkan diri untuk ini ke pilkada. Jadi PDI Perjuangan masih membuka ruang, membuka komunikasi dan semua yang ingin mengambil bagian dalam ini tanggung jawab untuk membangun Rotendao ke depan dalam siap maju bupati maupun wakil bupati. PDI Perjuangan membuka ruang. PDI Perjuangan tidak ini menutupi diri atau membatasi ini diri pada ruang-ruang atau orang-orang tertentu. Jadi kami prinsipnya welcome. Misalnya di sini saat ini ada di media sosial, ada lagi branding beta sebagai ketua partai. Beta pikir secara organisasi branding wajar-wajar saja. Tapi belum tentu juga. Belum tentu juga beta maju atau memang ini beta ditugaskan oleh partai, bisa saja. Jadi semua kemungkinan bisa jadi beta yang ditugaskan ataupun ini kader-kader yang lain ataupun tokoh-tokoh yang lain ditugaskan dengan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan dan pemetaan politik tertentu. Karena PDI Perjuangan targetnya jangan hanya sekedar untuk mengusung, tetapi targetnya adalah harus menang. Harus menang itu bukan untuk PDI Perjuangan semata, tetapi PDI Perjuangan mau ini
buktikan untuk memanfaatkan kemenangan itu untuk bersama dengan Dari komunikasi politik yang sudah terjadi berjalan lancar dan hasilnya. Ya, komunikasi politik yang kotong sementara memang komunikasi politik semua cair, semua baik. Karena tentu PDIP tidak sendiri ya, karena hanya memiliki tiga kursi. Mesti berkolaborasi. Tiga kursi. Iya, modal berkoalisi lagi dengan partai lain. Ya, tiga kursi itu kan menjadi modal untuk ini memang koalisi, memang komunikasi. Posisi tawar bergaining. Posisi tawar bergaining kan itu menjadi modal. Oke, terima kasih Pak Denny bincang-bincangnya, sekali lagi sukses untuk PDI Perjuangan Kabupaten Rotendao. Ada beberapa prestasi yang kita bisa capai secara individu. Personal Pak Denny adalah caleg terpilih dengan suara terbanyak 2062. Kemudian juga PDIP menjadi partai pemeroleh suara terbesar kedua ya. Tentu akan mendapat jatah wakil ketua 1 lah seperti itu, dan secara akumulatif perolehan suara 8.000 lebih sekian ya Pak Denny. Terima kasih, selamat, dan kiranya dengan modal suara yang ada, kepercayaan rakyat yang cukup besar ini membuat PDI Perjuangan lebih konsen, lebih maksimal lagi dalam memperhatikan wong cilik di Kabupaten Rotendao. Pak Denny, terakhir ada yang mau disampaikan, closing statement dan mungkin terima kasih Pak Ernest atas diskusi pagi ini. Iya. Jadi terima kasih juga lewat diskusi ini, kan ada beberapa hal yang dapat kita diskusikan bersama, dan di akhir diskusi ini kita atas nama PDI Perjuangan mau menyampaikan limpah terima kasih banyak dan syukur kepada Tuhan karena atas perkenanan Tuhan melalui kader-kader terbaik partai, melalui anggota partai, pengurus partai mulai dari tingkat DPC, PAC, ranting dan anak ranting, simpatisan partai, keluarga, sahabat, bapak mama semua yang telah mempercayakan kepada perjuangan dalam pemilu legislatif di 2024 ini, sehingga secara akumulatif di Kabupaten Rotendao PDI Perjuangan memperoleh 8.729 suara. Tentu ini bukan sedikit, ini cukup banyak, dan 8.729 suara ini menjadi legitimasi kepercayaan dan tanggung jawab PDI Perjuangan untuk membangun Rotendao. Untuk itu, kotong atas nama partai, kotong semua menyampaikan limpah terima kasih banyak, mulai dari DPP partai, DPD partai, dan juga DPC sampai di tingkat anak ranting. Kotong menyampaikan limpah terima kasih banyak kepada Bapak Mama, Pak Saudara, kakak adik, Pak Saudara semua. Sekiranya selepas prosesnya, kotong jangan terhenti, tetapi silaturahmi dan komunikasi tetap kita bangun dalam rangka kita membangun Rotendao ke depan lebih baik melalui legitimasi kekuasaan yang sudah diberikan kepada PDI Perjuangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Teman, inilah Speak Up, bincang-bincang saya dengan Pak Denny Sonmoy, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rotendao, anggota DPRD Kabupaten Rotendao dari PDI Perjuangan untuk masa 2019-2024 dan caleg terpilih DPRD Kabupaten Rotendao periode 2024-2029. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Dukung terus Ersu Channel, like, comment, dan subscribe Ersu Channel, Cover Deep Inside.